Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dan suka untuk menasihati cara-caramu. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan keumpamannya. Mereka menyanyikan aku tentang kebenaran benar. Mereka suka berdekat kepada Allah. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantang dan berjalan, serta mengukur dengan hidup, dengan bijaksana, dengan cara berpuasa seperti ini, selalu tidak akan mati. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan puasa yang ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu iman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau mengerjakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuku. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah kamu akan meninggal seperti fajar, dan kamu akan berdiri seserangkat. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menunjukkan kepada orang apa yang diinginkan sendiri, dan melaksanakan orang yang tertindas, maka kamu akan berdiri dan tidak akan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah kabar, dan akan memperbaiki dasar yang dilupakan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut orang yang memperbaiki tembok yang itu, dan membetulkan jalan supaya tempat tidur dapat dihuni. Saudara, saya akan berikan tema khotbah, bagaimana cara berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa manusia itu perlu berpuasa? Karena berpuasa itu kita merendahkan diri di hadapan Allah. Selain tidak makan, tidak minum, kita kedagingan juga kita harus tangkal. Memang berat kalau berpuasa. Tapi kalau kita tembus puasa kudus, DP kuasa besar. Karena saya mengalaminya. Pada waktu bangsa Israel mengalami masalah, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka
katakan, kalau engkau berpuasa seperti ini, doamu tidak akan pernah dijawab di tempat yang maha tinggi. Kalau berpuasa ini harus sangkal daging. Alangkah baiknya kalau kita berpuasa, masuk aja di kamar. Nggak usah melakukan banyak urusan. Sebab kalau kita terlalu sibuk dengan urusan, dia lagi puasa, ada aja saudaramu terjadi sama kita. Saya kan komitmen Jumat Sabtu saya berpuasa. Kemarin Jumat saya berpuasa. Saya bilang, Tuhan, kali ini saya mau puasa kudus. Saya benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya cuma mau berdoa, baca Alkitab, nonton khotbah. Pokoknya itu yang saya lakukan. Baru bilang begitu, tiba-tiba si Grace ini, dia otak-atik saya punya jaket. Tiba-tiba dia bikin putus tuh resleting. Aduh, itu emosi Pak Martin. Minta ampun nih anak ini. Orang so berjanji sama Tuhan mau macam-macam. Ini anak ini minta ampun, aduh Tuhan, gak mampu. Akhirnya meledak tuh, marah Pak Martin. Habis resleting itu jaket satu-satunya saya punya, bisa bikin rusak di resleting. Tuhan bilang, kalau kamu marah, lebih baik tutup aja puasamu. Percuma, nggak ada kuasa itu. Memang berpuasa itu memang Alkitab bilang jangan menyibukkan diri. Lebih baik kayak berdoa, masuk kurung di kamar berdoa. Ya, pernah lagi saya sudah pernah saksikan. Saya puasa kudus sungguh-sungguh. Aduh Tuhan, saya tidak mau buat macam-macam. Pas saya habis berdoa, buka pintu kamar pastori di KS saya. Kami kan ada ruang doa di situ. Suamiku bilang begini, Ma, kenapa ini begini? Darah Yesus. Oh Tuhan, jangan sampai ini setan pakai lagi dia. Ma, saya sudah bilang begini. Duh, lebih tinggi DP tensi ternyata. Duh Tuhan, tolong kasih prok DP mulu Tuhan. Jangan sampai emosi keluar. Darah Yesus. Ternyata enggak. DP tensi tambah tinggi lagi. Saya sudah bilang kalau tabaran gini. Udah kenapa? Minta ampun kamu. Akhirnya saya tutup puasanya. So emosi Bu. Bagaimana lagi mau puasa kalau sudah seperti itu? Kira-kira berapa jawaban gak Mak Maria? Tuhan bilang kalau engkau berpuasa engkau masih berbantah dan berkelahi. Percuma, nggak ada puasa itu. Tutup saja. Itu sulit saudara, memang kalau kita berpuasa kudus sulit. Tapi ingat baik-baik, kalau kita tembus dalam puasa kudus, itu khasiatnya luar biasa. Satu ketika saudara, saya dengan suamiku ambil komitmen kami puasa. Berpuasa, saya bilang pokoknya kita Pak harus sungguh-sungguh berpuasa Pak. Tiba-tiba ada jemaat KSM telepon. Kebetulan jemaat itu hadir di sini. Ibu pendeta, Bu, kami mau pakai mobil, bisa antarkan ke kurung Bu? Saya bilang, Ma, ini mereka ada mau antar ke kurung, nanti mereka bayar sekian. Pak, biar dia bayar jutaan, kita ada puasa. Jangan melakukan urusan. Kelama, ini kan enggak apa-apa. Aduh Pak, berhantam lagi. Minta ampun. Luar biasa saudara. Ini berpuasa ya. Bayangkan Pak Martin mau pingin puasa itu memang kalau kita nggak bisa menjaga diri susah. Makanya ketua Alkitab sudah bilang supaya nggak ada gangguan. Makanya Tuhan Yesus kalau dia berpuasa dia pergi di padang gurun supaya nggak ada orang ganggu dia. Tapi yang ganggu siapa Bu? Setan. Setan bilang, kalau engkau anak Allah, kamu kan sudah lapar. Coba kamu baking ini batu jadi roti. Yesus bilang, hei setan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari makanan, dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Setan nggak tinggal diam Pak, datang lagi dia. Tuhan, coba kamu menjatuhkan dirimu dari sini. Pasti di bawah ada malaikat yang mau datang kamu. Waduh, Tuhan Yesus bilang begini, dalam hati mungkin bisa aja aku lakukan, tapi aku nggak mau ikutin kamu ke kemauan setan. Ya kan Pak Martin? Tuhan Yesus nggak mau. Apa Tuhan Yesus katakan sama setan Pak? Hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketiga, setan bilang begini, Tuhan,
Coba kamu lihat. Semua kerajaan ini aku punya. Harta di dunia aku punya. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan berikan ini sama kamu Tuhan. Tuhan bilang, hai setan, nyala daripadaku. Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Ada berapa banyak setan-setan Pak menawarkan kita harta kekayaan dengan ilmu-ilmu sihir. Baru-baru ini heboh di berita Gunung Kawi. Tahu kan artis pergi di Gunung Kawi. Kalau kita cari harta kepada setan, pasti ada yang dia tuntut, tumbal. Tapi kalau cari harta di sorga saudara, memang prosesnya Pak sakit dari nol. Tapi ketika kita tembus, berkatnya itu luar biasa, kita akan nikmat. Amin. Makanya cari harta sorga bukan harta cari sama setan. Memang berat Mama Loisa, mau melakukan firman Tuhan ini berat. Makanya Yesus katakan, kalau engkau berpuasa, engkau harus melepaskanku perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan keinginan daging Pak. Kita mungkin masih berbohong, masih berjudi, masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita perlu salibkan itu. Itulah puasa yang benar. Baru di situ doa kita dijawab oleh Tuhan. Satu ketika saudara jemaat KSH, dia bilang begini, Mama Pendeta, saya kan dengar Mama Pendeta berkhotbah, kalau kita berpuasa, doa-doa kita itu pasti akan cepat dijawab oleh Tuhan. Iya, kalau kamu berpuasa kudus, sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti doamu itu dijawab oleh Tuhan. Ma Pendeta, saya ini mau komitmen, mau ambil puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Woi, bagus itu kalau begitu. Jadi kamu gak kerja 3 hari. Iyalah Mama Pendeta, gak apa-apalah. Yang penting saya mau bersekutu dengan Tuhan karena saya ada pergumulan. Saudara tahu? Dia berpuasa, dia pesan begini sama istrinya. Ma, saya ini mau puasa 3 hari, jangan pernah kamu ganggu saya di kamar ya. Kalau ada orang cari, bilang aja saya lagi berdoa. Pokoknya dia kan gak boleh berbohong Pak. Pokoknya saya lagi berdoa. 1 hari dia berpuasa, DP istri putar itu lagu Pak. Kuat, dia bilang gini. Sementara dia berdoa sungguh-sungguh, dia pasti jong, istrinya lagu. Kalau lagu rohani boleh, ini lagu joget-joget. Aduh Mama Pendeta, saya sudah gergetan di kamar Mama Pendeta. Dari samupi marah istriku ini. Aduh, tambah kuat itu suara, mungkin seluruh kem kedengaran itu musik. Tung tong. Aduh, langsung dia. Ya Yesus Mama Pendeta, saya ingat baik-baik Mama Pendeta bilang tidak boleh marah. Tapi saya pendam Mama Pendeta. Akhirnya saya buka pintunya, saya cuma tegur istriku baik-baik. Ma, minta tolong ya. Tolong kasih kecil tuh. Istriku nggak terima, dia malah tambah kasih kuat. Aduh Pak, memang sedo. Kita ini kalau berpuasa memang ada kayak gitu. Nah, kalau kita nggak itu susah. Tambah katanya kasih kuat suaranya. Ma Pendeta tahu, jujur aja Ma Pendeta. Saat itu juga Ma Pendeta, saya sudah tidak tahan puasa. Sudah 2 hari saya berpuasa, sudah loyo, nggak makan, nggak minum. Saya mau pitampar istriku Ma Pendeta. Jadi sudah nggak makan, nggak minum. Ujung-ujungnya nol, pitampar istri. Haleluya. Kira-kira dapat jawaban nggak itu Mama Loisa? Nggak ada. Sudah capek-capek Ma Pendeta, soalnya saya kan sudah tegur dia Ma Pendeta baik-baik. Ma, minta tolong ya. Tolong musiknya kasih kecil Ma, karena saya lagi ada puasa. Bukannya dia dengar Ma Pendeta, dia tambah kasih kuat Ma Pendeta. Aduh, hari kedua Ma Pendeta saya sudah tidak tahan. Saya pitampar dia Ma Pendeta. Terus bagaimana puasamu? Pasti Tuhan gak jawab. Sebenarnya itu ujian buat kamu. Makanya kalau kita berpuasa, jangan keluar dari kamar. Atau kamu pergi di hutan sana. Nggak ada gangguan, tapi kamu ke teman situ setan. Memang gak gampang kalau kita berpuasa. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, saya kasih tahu ya, ada
ada masalah tidak bisa diselesaikan cuma dengan berdoa. Kalau masalah itu sulit sekali kita atasi, sulit sekali kita selesaikan, saudara, Alkitab katakan janis ini tidak bisa diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Coba saudara praktekkan. Saya sudah pernah praktekkan, saudara, ya. Saya dengan suamiku, mobil rusak, butuh uang hampir 10 juta. Saya berdoa puasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba HP saya berdering. Halo, Shalom, Bu, apa kabar? Baik. Aduh, saya senang sekali dengar khotbah-khotbah Ibu di sosial media. Oh, puji Tuhan, syukurlah. Bu, saya ini tergerak mau memberkati Ibu. Boleh saya minta nomor rekening? Yang memberikan uang itu adalah seorang arsitek. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Bukan saja cuma sekali dia membantu saya, tetapi berulang kali, saudara. Dia meminta rekening sama saya, kemudian dia membantu pelayanan saya. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan dia, tidak mungkin Pak dia tergerak. Tuhan sanggup menjamah siapa saja membantu kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Asal kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, doa kita pasti dijawab di tempat yang mati. Amin. Yang penting kalau berpuasa, jangan ada gangguan, jangan marah-marah. Amin. Kalau marah-marah tutup saja, nggak ada guna itu. Haleluya, nggak ada guna itu. Pernah saudara saya berpuasa. Saya puasa sungguh-sungguh, tiba-tiba saya menonton khotbah. Tiba-tiba muncul itu film-film bagus. Aduh, saya bilang darah Yesus Tuhan. Saudara, itu juga tantangan buat kita. Sosial media, HP ini bisa merusak otak kita. Betul nggak, Mbak Pasca? Anak-anak muda yang belum ada jodoh coba angkat tangan. Oh, masih banyak. Berdoa. Saudara, saya punya teman pendeta. Dia sudah yatim piatu, tidak punya lagi orang tua. Dia naksir seorang gadis yang kaya raya, putih mulus. Tapi dia berpikir begini, tidak mungkin dia mau suka sama saya. Sedangkan gadis ini anak tunggal, orang kaya, putih mulus. Sedangkan saya hitam, terus orang miskin kayak begini. Mana dia mau? Ini kesaksiannya dia. Nah, dia bilang begini, kamu tahu nggak kenapa saya bisa menikah dengan istriku ini? Saya berdoa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, jadikanlah dia istri saya. Dia berdoa sungguh-sungguh, saudara. Apakah yang terjadi, Pak Martin? Tiba-tiba orang tua daripada si perempuan ini meninggal. Meninggal semua, Pak. Jadilah dia yatim piatu. Akhirnya karena dia sudah sendiri, anak tunggal lagi sama-sama. Akhirnya karena dia sudah yatim piatu, dilayanilah dia oleh pendeta. Disitulah mereka dua jadian. Sekarang mereka sudah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi anak-anak muda kalau mau cari jodoh berdoa. Amin. Jangan cari di diskotik sana. Nanti kalau saudara cari di diskotik sana nanti gini. Sama-sama apa namanya? Dugem. Sama-sama tukang dugem nanti. Saudara kalau mau cari jodoh, siapa tahu ada pengemis-pengemis di luar sana yang menyamar jadi CEO. Iya kan? Bisa kan saya nonton dulu. Pengemis kita CEO. Luar biasa. Siapa tahu itu Tuhan kirim pura-pura jadi pengemis ternyata CEO. Haleluya. Tapi kita berdoa, saudara, ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Karena tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Amin.